Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Kalau mau videonya dimatikan boleh, tapi kalau dinyalakan ya bagus ya. Sebelumnya mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Ketua kelasnya siapa? Maaf saya lupa. Lutfi, Bu. Lutfi belum masuk ya? Lutfi belum. Mungkin bisa yang lain? Johan atau Aska? Aska wakil. Udah, Aska. Ya, sebelum memulai pelajaran, yang KBK kita berdoa dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Iya. Tunggu ya, Ibu. Apakah tampilan layar PPT sudah ada? Udah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Belum. Aska, mute dulu, mute. Nah, baik. Pembelajaran pada hari ini itu mengenai elektrokimia, yang lanjutnya yaitu hukum Faraday. Kan kemarin kita sudah membahas konsep elektrolisis awal ya, pendahuluan. Nah, di materi Faraday ini kompetensinya sama seperti yang kemarin, yaitu siswa mampu menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi tersebut, diharapkan siswa mampu menjelaskan reaksi yang terjadi di dalam elektroda pada saat reaksi elektrolis berlangsung dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan hukum Faraday 1 dan 2 dengan tepat. Yang ketiga, menghitung waktu, massa, dan atom relatif zat pada suatu reaksi elektrolisis menggunakan hukum Faraday 1 dan 2 dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mengetahui penerapan dari sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah kutipan dari film dan buku ya. Mungkin kalian udah tahu lah ya, NKCTHI, atau nanti kita cerita tentang hari ini. Di sini kalau nanti ambisi jadi nomor 1, semoga bukan karena nyaman lihat yang lain dari atas, tapi karena mau ajak yang lain ke atas. Jadi Ibu inginkan anak-anak IPA 6 ini yang memiliki kemampuan, keahlian, atau kepandaian yang lebih, jangan mau untuk menikmatinya sendiri ya, tapi membantu teman-teman yang lain agar dapat berkembang bersama seperti itu. Jadi jangan pelit ilmu, jangan pelit kemampuannya ya, untuk dibagikan dengan orang lain seperti itu. Nah, bentar. Untuk topik bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada reaksi sel elektrolisis. Ini mengulas yang minggu lalu ya, jadi kalian harus diingat-ingat lagi tuh. Yang kedua itu hukum Faraday 1, yang ketiga hukum Faraday 2, dan yang terakhir penerapan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, kayaknya Oksa lupa mute. Oh, udah. Nah, coba sebelum masuk ke pembahasan ini, Ibu ingin kalian mengulas kembali tuh materi yang pertemuan minggu lalu. Kan kemarin sudah membahas mengenai konsep elektrolisis pendahuluan ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak untuk sel elektrolisis itu konsepnya apa? Dan reaksi-reaksinya itu apa aja? Kira-kira ada yang mau jelaskan? Elektrolisis itu listrik menjadi energi kimia gitu, Bu? Ya, itu siapa? Elvin ya? Iya. Kalau mau jawab, sebut namanya, soalnya kadang nggak keluar namanya di Zoom. Ya, Bu. Namanya Elvin. Elvin. Tadi apa, Elvin? Elektrolisis itu listrik menjadi energi kimia. Iya, betul. Spontan atau tidak spontan, berarti? Tidak spontan. Ya, betul, Tiara. Dilengkapi sama Tiara ya. Jadi, kalau sel elektrolisis itu perubahan energi listrik menjadi energi kimia yang tidak spontan. Jadi misalnya reaksi kimia itu tidak akan berjalan apabila tidak diberikan energi eksternal seperti listrik seperti itu. Jadi membutuhkan
listrik terlebih dahulu, baru bisa bereaksi. Seperti itu. Makasih Alvin dan Tiara. Selanjutnya ada yang masih ingat tentang reaksi sel elektrolisis? Ada apa aja? Di katoda maupun anoda? Ada yang ingat? Aturannya apa aja, kayak misal katoda untuk yang larutan, lelehan, ataupun asam, begitu juga anodanya, gimana elektrodanya kalau inert, kalau nggak inert. Ada yang ingat? Kalau salah tidak apa-apa ya, yang penting mencoba dulu, nanti kita membenarkan bersama, kita benarkan. Ayo, ada yang mencoba? Baru Elvin sama Tiara nih. Aura mungkin, Serena, siapa? Cuman ya Aura lagi kalem. Sofia, Serena, Tasya. Apa coba? Atau enggak ingat semua, nggak apa-apa, maksudnya cuma ingat di katoda ada ini ya, Bu. Ada yang ingat? Johan, Putri. Lupa. Coba nih Ibu ingatkan kembali deh ya. Nanti untuk contoh soal biar baru kita menjawab diskusi seperti itu. Untuk di reaksi elektrolisis sendiri, di katodanya nanti kalian harus ingat merupakan elektroda negatif. Untuk katoda, baik di sel volta maupun sel elektrolisis akan mengalami peristiwa reduksi. Sedangkan untuk anoda, baik di sel volta maupun sel elektrolisis akan mengalami peristiwa oksidasi. Nah, untuk reaksi di katoda itu terbagi menjadi 3, ada asam, ada larutan di ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn+2, dan yang terakhir lelehan atau tanpa air. Nah, jadi aturannya di sini, kalian masih ingat beres volta kan? Masih, Bu. Kalau secara umum yang kemarin, udah pada download yang PPT pertemuan lalu kan ya di Google Classroom. Beres volta. Maaf, tulisannya agak jelek karena Ibu pakai touchpad. Beres volta kan, yang sebelah kiri itu hasil rangkuman golongan 1A, 2A, AL, MN, H2O. Itu. Jangan masukin makanan kucing ke kamar itu. Kamar apa sih? Itu makanan kucing di kamar mama itu. Kamu yang mau? Apaan sih? Johan. Iya, Nah, larutan. nggak apa-apa. Nah, jadi kan sifat dari volta semakin ke kanan apa? Semakin katoda semakin katoda kan? Ya, Reduktor. bertindak sebagai katoda akan mengalami peristiwa apa? Reduksi. Putri ya, Mama? Ayo, siapa tadi? Putri ya? Johan, reduksi. Oksidasi. Oksidasi atau reduksi? Reduksi semakin ke kanan, reduksi semakin ke kiri, oksidasi. Ya, betul. Tadi banyak ya, Tiara, Johan. Tadi Iya, Putri Dan. juga nggak sih, Putri? Siapa tadi ya? Iya, Putri. Nah, Kita jadi juga. pokoknya semakin ke kanan, kemampuannya lebih bertindak sebagai katoda atau mengalami peristiwa reduksi seperti itu. Nah, kalau di dalam larutan asam, nanti yang akan mengalami peristiwa reduksi, kationnya itu berarti H-nya ya. Kan ada H2O sama H nih. Kan larutan asam. Nanti misalnya HCl deh, HCl. Bentar, ada temen yang baru masuk. Bentar. HCl. Kalau HCl kan diuraikan menjadi H+ dan Celmin. Cl berapa? Celmin. Nah, Celmin, betul. Celmin. Iya, Johan ya. Nih, H+ ya. Nah, H+ ini akan bersaing dengan H2O.
Nah, antara H+ sama H2O, manakah yang akan lebih mudah mengalami peristiwa reduksi? H2O. Yakin? H Power atau dong. H2O? H2O. H. Aura ya? Iya. Ya, karena? Enggak apa-apa. Kalau salah kan juga dibetulin. Kenapa H lebih cenderung mengalami reduksi dibandingkan dengan H2O? Karena Dari sifat deret voltanya yang tadi? Di sebelah kanan deh, sebelah kanan. kanan. Ya, berarti lebih cenderung mengalami reduksi kan? Lebih mudah dibandingkan dengan H2O. Makanya 2H+ ditambah 2-min akan menghasilkan H2. Kan ini sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa nggak H+ ditambah min menghasilkan H? Karena H itu tidak ada keberadaannya di alam. Kan semua molekul atau semua senyawa itu harus dalam ada keadaan stabil di alam, memenuhi kaidah oktet atau duplet. Jadi, maaf ini salah. Kalau kayak gini kan tidak memenuhi kaidah duplet ya kalau hidrogen tuh. Jadi keberadaannya di alam tuh tidak ada. Sedangkan untuk H2 itu memenuhi kestabilannya karena udah duplet kan kalau H2 tuh. Makanya di alam tuh adanya gas hidrogen. Untuk karena H2 itu kan ada 2 atom H ya, berarti di kirinya tinggal ditambahkan 2, dan karena 2 ini ada muatan 2+, berarti untuk menetralkan dengan sisi kanannya berarti tinggal ditambahkan 2 elektron, berarti 2 ditambah 2 negatif, berarti kan tinggal habis ya 0. Itu. Sedangkan untuk larutan ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, ion-ion tersebut itu tidak akan mengalami peristiwa reduksi atau tidak dapat direduksi, tetapi yang direduksinya itu air. Kira-kira kenapa? Konsepnya sama kayak tadi ya. Kenapa larutan yang mengandung ion golongan 1A nih, 1A sampai Mn, 1A Karena sampai logam aktif. apa? Logam aktif. Apa tuh coba? Silahkan. Ini fokusnya ke larutan sama ion-ionnya ya. Ingat kalau larutan berarti mengandung apa? Oksidasi. Bukan. Maksudnya larutan itu berarti zatnya dilarutkan ke dalam air kan? Iya, Bu. Iya. Nah, berarti nanti kationnya itu akan bersaing dengan air. Aduh. Nah, Iya. ya betul. Berarti kenapa golongan 1A, 2A, Al atau Mn itu tidak bisa mengalami reduksi, tapi yang bisa itu H2O karena Larutan. ya, jadi yang lebih mudah direduksi apa? H2O. Air. Nah, iya gitu. Jadi kan kalau yang larutan mengandung ion 1A, 2A, Al, Mn letaknya di kiri H2O kan? Iya. Makanya dia kecenderungannya malah mengalami oksidasi, bukan reduksi. Dia dikalahkan oleh kemampuan H2O. Seperti Iya. itu. Jadi H2O-nya lah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Reaksinya seperti ini, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Di sini yang mengalami peristiwa reduksi H dari H2O dari +1 menjadi 0 ya. Seperti itu. Sedangkan untuk lelehan itu berarti tidak ditambahkan ke dalam air, tapi misalnya zat itu dipanaskan sehingga dapat meleleh ataupun melebur seperti itu. Misalnya ada contohnya deh garam. Garam itu kita nggak larutkan ke air, tapi dibuat leleh atau dibuat lebur, maka Na-nya itu bukan menjadi H2O ya, peristiwa reduksinya, tetapi ionnya lah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Jadi Na+ ditambah min menghasilkan Na padatan gitu. Begitu juga misalnya logamnya itu Cu ataupun CD2+ yang tadinya dalam bentuk ion akan mengalami peristiwa reduksi menjadi 2 elektron menjadi Cu. Begitu juga yang kadmium yang dari 2 elektron menangkap yang memiliki yang memiliki muatan 2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan padatan kadmium.
Nah, ini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Nah, kan di sini ada larutan NaCl dengan elektroda C. Ini kita menuliskan persamaan reaksi untuk katodanya dulu ya, katoda. Kalau NaCl diuraikan menjadi apa? Na2 plus plus J plus sama Na berapa? Na2 plus sama Cl min. Na plus ya kak. Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, dipersiapkan dulu alat tulisnya ya. Kalau mau videonya dimatikan boleh, tapi kalau dinyalakan ya bagus ya. Sebelumnya mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Ketua kelasnya siapa? Maaf saya lupa. Lutfi, Bu. Lutfi belum masuk ya? Lutfi belum. Mungkin bisa yang lain? Johan atau Oska? Oska wakil. Udah, Oska. Ya, sebelum memulai pelajaran, yang KBK kita berdoa dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Tunggu ya, Ibu share screen. Apakah tampilan layar PPT sudah ada? Udah, Bu. Sudah ya. Udah, Bu. Belum. Aku belum. Oska, mute dulu, mute. Nah, baik. Pembelajaran pada hari ini itu mengenai elektrokimia, yang lanjutnya yaitu hukum Faraday. Kan kemarin kita sudah membahas konsep elektrolisis awal ya, pendahuluan. Nah, di materi Faraday ini kompetensinya sama seperti yang kemarin, yaitu siswa mampu menerapkan stokiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi tersebut, diharapkan siswa mampu menjelaskan reaksi yang terjadi di dalam elektroda pada saat reaksi elektrolis berlangsung dengan tepat. Yang kedua, mampu menjelaskan hukum Faraday 1 dan 2 dengan tepat. Yang ketiga, menghitung waktu, massa, dan atom relatif zat pada suatu reaksi elektrolisis menggunakan hukum Faraday 1 dan 2 dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mengetahui penerapan dari sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah kutipan dari film dan buku ya. Mungkin kalian udah tahu lah ya, NKCTHI, atau nanti kita cerita tentang hari ini. Di sini kalau nanti ambisi jadi nomor 1, semoga bukan karena nyaman lihat yang lain dari atas, tapi karena mau ajak yang lain ke atas. Jadi Ibu inginkan anak-anak IPA 6 ini yang memiliki kemampuan, keahlian, atau kepandaian yang lebih, jangan mau untuk menikmatinya sendiri ya, tapi membantu teman-teman yang lain agar dapat berkembang bersama seperti itu. Jadi jangan pelit ilmu, jangan pelit kemampuannya ya, untuk dibagikan dengan orang lain seperti itu. Nah, sebentar. Untuk topik bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ada reaksi sel elektrolisis. Ini mengulas yang minggu lalu ya, jadi kalian harus diingat-ingat lagi tuh. Yang kedua itu hukum Faraday 1, yang ketiga hukum Faraday 2, dan yang terakhir penerapan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar, kayaknya Oksa lupa mute. Oh, udah. Nah, coba sebelum masuk ke pembahasan ini, Ibu ingin kalian mengulas kembali tuh materi yang pertemuan minggu lalu. Kan kemarin sudah membahas mengenai konsep elektrolisis pendahuluan ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak untuk sel elektrolisis itu konsepnya apa? Dan reaksi-reaksinya itu apa aja? Kira-kira ada yang mau menjelaskan? Elektrolisis itu listrik menjadi energi kimia gitu, Bu. Ya, itu siapa? Elvin ya? Iya. Kalau mau jawab, sebut namanya, soalnya kadang nggak keluar namanya di Zoom. Ya, Bu. Namanya Elvin. Elvin. Tadi apa, Elvin?
Elektrolisis itu listrik menjadi energi kimia. Ya, betul. Spontan atau tidak spontan berarti? Tidak spontan. Ya, betul, Tiara. Dilengkapi sama Tiara ya. Jadi, kalau sel elektrolisis itu perubahan energi listrik menjadi energi kimia yang tidak spontan. Jadi, misalnya reaksi kimia itu tidak akan berjalan apabila tidak diberikan energi eksternal seperti listrik, seperti itu. Jadi, membutuhkan listrik terlebih dahulu, baru bisa bereaksi. Seperti itu. Makasih Alvin dan Tiara. Selanjutnya ada yang masih ingat tentang reaksi sel elektrolisis? Ada apa aja? Di katoda maupun anoda? Ada yang ingat? Aturannya apa aja? Kayak misalnya katoda untuk yang larutan, lelehan, ataupun asam. Begitu juga anodanya, gimana elektrodanya kalau inert, kalau nggak inert. Ada yang ingat? Kalau salah tidak apa-apa ya, yang penting mencoba dulu. Nanti kita membenarkan bersama, kita benarkan. Ayo, ada yang mencoba? Baru Elvin sama Tiara nih. Aura mungkin, Serena, siapa? Cuman ya, Aura lagi kalem. Sofia, Serena, Tasya. Apa coba? Atau enggak ingat semua, nggak apa-apa, maksudnya cuma ingat di katoda ada ini ya, Bu. Ada yang ingat? Johan, Putri. Lupa. Coba nih Ibu ingatkan kembali deh ya. Nanti untuk contoh soal biar baru kita menjawab diskusi seperti itu. Untuk di reaksi elektrolisis sendiri, di katodanya nanti kalian harus ingat merupakan elektroda negatif. Untuk katoda, baik di sel volta maupun sel elektrolisis akan mengalami peristiwa reduksi. Sedangkan untuk anoda, baik di sel volta maupun sel elektrolisis akan mengalami peristiwa oksidasi. Nah, untuk reaksi di katoda itu terbagi menjadi 3, ada asam, ada larutan di ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn+2, dan yang terakhir lelehan atau tanpa air. Nah, jadi aturannya di sini, kalian masih ingat beres volta kan? Masih, Bu. Kalau secara umum yang kemarin, sudah pada download yang PPT pertemuan lalu kan ya di Google Classroom. Beres volta. Maaf, tulisannya agak jelek karena Ibu pakai touchpad. Beres volta kan? Yang sebelah kiri itu hasil rangkuman golongan 1A, 2A, AL, MN, H2O. Itu. Jangan masukin makanan kucing ke kamar itu. Kamar apa sih? Itu makanan kucing di kamar mama itu. Apa yang tahu? Apaan sih? Johan. Iya, Nah, larutan. Nah, jadi kan sifat dari volta semakin ke kanan apa? Semakin Katoda semakin katoda kan? Ya, Reduktor. bertindak sebagai katoda akan mengalami peristiwa apa? Reduksi. Putri ya, ngomong. Ayo, siapa tadi? Putri ya? Johan, reduksi. oksidasi. Oksidasi atau reduksi? Reduksi semakin ke kanan, reduksi semakin ke kiri, oksidasi. Ya, betul. Tadi banyak ya Tiara, Johan. Tadi Iya, Putri Dan. juga nggak sih Putri? Siapa tadi ya? Iya, Putri. Nah, Kita jadi juga. pokoknya semakin ke kanan, kemampuannya lebih bertindak sebagai katoda atau mengalami peristiwa reduksi seperti itu. Nah, kalau di dalam larutan asam, nanti yang akan mengalami peristiwa reduksi kationnya itu berarti H-nya ya. Kan ada H2O sama H nih. Kan larutan asam. Nanti misalnya HCl deh, HCl.
Bentar, ada temen yang baru masuk. Bentar. HCl. Kalau HCl kan diuraikan menjadi H+ dan Celmin. Cl berapa? Celmin. Nah, Celmin, betul. Celmin. Iya, Johan ya. Nih, H+ ya. Nah, H+ ini akan bersaing dengan H2O. Nah, antara H+ sama H2O, manakah yang akan lebih mudah mengalami peristiwa reduksi? H2O. Yakin? H Power atau dong. H2O? H2O. H. Aura ya? Iya. Ya, karena? Enggak apa-apa. Kalau salah kan juga dibetulin. Kenapa H lebih cenderung mengalami reduksi dibandingkan dengan H2O? Karena Dari sifat daerah voltanya yang tadi? Di sebelah kanan deh, sebelah ya kanan. di sebelah kanan. Ya, berarti lebih cenderung mengalami reduksi kan? Lebih mudah dibandingkan dengan H2O. Makanya 2H+ ditambah 2-emin akan menghasilkan H2. Kan ini sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa nggak H+ ditambah emin menghasilkan H? Karena H itu tidak ada keberadaannya di alam. Kan semua molekul atau semua senyawa itu harus dalam ada keadaan stabil di alam, memenuhi kaidah oktet atau duplet. Jadi, maaf ini salah. Kalau kayak gini kan tidak memenuhi kaidah duplet ya kalau hidrogen tuh. Jadi keberadaannya di alam tuh tidak ada. Sedangkan untuk H2 itu memenuhi kestabilannya karena udah duplet kan kalau H2 tuh. Makanya di alam tuh adanya gas hidrogen. Untuk karena H2 itu kan ada 2 atom H ya, berarti di kirinya tinggal ditambahkan 2, dan karena 2 ini ada muatan 2+, berarti untuk menetralkan dengan sisi kanannya berarti tinggal ditambahkan 2 elektron, berarti 2 ditambah 2 negatif, berarti kan tinggal habis ya, 0. Itu. Sedangkan untuk larutan ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, ion-ion tersebut itu tidak akan mengalami peristiwa reduksi atau tidak dapat direduksi, tetapi yang direduksinya itu air. Kira-kira kenapa? Konsepnya sama kayak tadi ya. Kenapa larutan yang mengandung ion golongan 1A nih, 1A sampai Mn, 1A Karena sampai logam aktif. apa? Logam aktif. Apa tuh coba, Johan? Ini fokusnya ke larutan sama ion-ionnya ya. Ingat kalau larutan berarti mengandung apa? Oksidasi. Bukan, maksudnya larutan itu berarti zatnya dilarutkan ke dalam air kan? Iya, Bu. Iya. Nah, berarti nanti kationnya itu akan bersaing dengan air. Aduh. Nah, Iya. ya betul. Berarti kenapa golongan 1A, 2A, Al atau Mn itu tidak bisa mengalami reduksi, tapi yang bisa itu H2O karena Larutan. ya, jadi yang lebih mudah direduksi apa? H2O. Air. Nah, iya gitu. Jadi kan kalau yang larutan mengandung ion 1A, 2A, Al, Mn letaknya di kiri H2O kan? Iya. Hanya dia kecenderungannya malah mengalami oksidasi, bukan reduksi. Dia dikalahkan oleh kemampuan H2O. Seperti Iya. itu. Jadi H2O-nya lah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Reaksinya seperti ini, 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Di sini yang mengalami peristiwa reduksi H dari H2O dari +1 menjadi 0 ya. Seperti itu. Sedangkan untuk lelehan itu berarti tidak ditambahkan ke dalam air, tapi misalnya zat itu dipanaskan sehingga dapat meleleh ataupun melebur seperti itu. Misalnya ada contohnya deh garam itu kita nggak larutkan ke air, tapi dibuat leleh atau dibuat lebur, maka Na-nya itu bukan menjadi H2O ya peristiwa reduksinya,
tetapi ionnya lah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Jadi Na+ ditambah NO menghasilkan Na padatan gitu. Begitu juga misalnya logamnya itu Cu ataupun CD2+ yang tadinya dalam bentuk ion akan mengalami peristiwa reduksi menjadi 2 elektron menjadi Cu. Begitu juga yang kadmium yang dari 2 elektron menangkap yang memiliki yang memiliki muatan 2+ ditambah 2 elektron akan menghasilkan padatan kadmium. Ini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu ya. Nah, kan di sini ada larutan NaCl dengan elektroda C. Ini kita menuliskan persamaan reaksi untuk katodanya dulu ya, katoda. Kalau NaCl diuraikan menjadi apa? Na2+ plus J plus sama Na berapa? Na2+ sama celmin. Na plus ya Kak. Bu. Tadi siapa yang perempuan? Maaf, nggak kelihatan. Tadi ya Bu. Apa dia, betul. Johan masih salah ya. Na itu kan di golongan 1. Mana sih? Makanya memiliki muatan bilox plus 1, seperti itu. Tadi Padia ya? Padia. Ya Bu. Berarti Na plus ditambah? Ditambah elektron ya? Enggak, kan NaCl diuraikan, berarti Na plus ditambah. Oh. Celmin. Nah, itu Johan baru benar. Terus? Terus di sini Na plusnya akan bersaing dengan H2O atau tidak? tidak. Saing. Ayo, ada yang bersaing, ada yang Enggak, tidak. enggak. Enggak tahu Bu. Tidak, Bu. Yakin? Ya nggak, Kus? Di sini nih, lihat nih, larutan. Larutan iya. Nah, Iya. tuh. Jadi kalian harus ngeh dulu, ini larutan atau tidak. Kalau larutan, maka nanti kationnya akan bersaing dengan air. H2. Seperti itu. Berarti di katodanya itu yang akan mengalami peristiwa reduksi apa? Na. Si Na-nya. Yakin? Coba. Si Cl. Ayo Putri, apa? Si Cl minnya. Kan ini katoda. Katoda tuh Iya. Na plusnya ya Bu. yakin. Ingat, tadi kan H2O atau Na+. Iya. Na itu di golongan berapa? Di golongan 1A. Nah, 1A kan. Terus Iya. berkaitannya sama H2O. Berarti H2O atau Na yang akan mengalami reduksi. A2O mengalami reduksi. H2O. Nah, H2O. nih, lihat aturannya ini aja langsung. Larutan ion golongan 1A, 2A, Al3+, atau Mn2+, yang akan mengalami reduksi adalah airnya. Seperti itu, 2H2O. Jadi siapa tuh yang jawab H2O? Tiara namanya. Oh, Tiara. Johan kayaknya. Maaf, ini salah. Kakak Bu, belum. Aura di pelangkeng ya, di pelangkeng. Ditambah 2 amin. Betul. Nah, coba tadi kan ini masih Ibu arahkan ya, Ibu pandu. Sekarang yang B coba. Larutan K2SO4 dengan elektroda Ni. Gak usah dipedulikan elektrodanya dulu aja, kan ini katodanya ya. K+. K2SO4. Tidur. Ibu tulis kalau K2SO4 diuraikannya menjadi apa? K plus SO4 2 min. 2 min. Ini kok bisa bareng, Jo? Iya, elah. 2K plus SO2. SO Iya, SO2. 2 min. SO2 min. 4. SO4 2 min. Nah, betul. Johan ini jawab yang keduanya baru betul ya. Nah, berarti yang mengalami peristiwa katoda apa? Coba silakan sebut nama dan jawab. Johan. K. Gak apa, coba jelasin dulu aja. Nanti kalau misalnya salah atau betul baru di... Soalnya K ada di golongan 1. Terus? Jadi dia bereduksi sama H2O. Idi. Oh, lu udah di duluan. Ini Johan nge-skip jawabannya dulu ya. Ibu pegang dulu. Terus ada yang ingin berpendapat yang lain?
Coba perhatikan jawaban Johan dengan yang Ibu jelaskan tadi. Kalium itu golongan berapa? Ion golongan berapa? 1A. Nah, coba tuh, sama kan tadi konsepnya. Iya benar. Yakin? K plus yang akan mengalami reduksi. Coba, ada lagi nggak yang berpendapat? Bukannya yang mengalami reduksi itu H2O ya, karena kan di situ K itu kan golongan 2, jadinya larutan ion Golongan satu. golongan 1 ya, larutan ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn itu yang terreduksi itu H2O-nya. Ya, gitu. Iya. Ingat lagi ini kan apa nih, larutan kan? Iya. Iya. Nah, jadi kationnya akan bersaing sama apa? Iya. H2O. Yang mengalami reduksi H2O-nya kan? Iya, Bu. Iya. Nah, gitu. Coba catat dulu deh biar nggak lupa. Kalau nanti ada lagi latihan-latihan soal. Ini berarti Johan sama Tiara ya. Di. Coba Pak, intinya pas jawab tuh ngejelasin biar Ibu tahu kesalahannya di mana. Catat dulu coba. Tambah 2 ohamin. Ingat lagi ya, jangan lupa nih. Tadi kan baru Ibu jelasin yang A, yang B udah lupa. Kalau larutan. Berarti kalau larutan dia bersaingnya sama air. Kalau kayak lelehan kayak gitu, berarti dia nggak bersaing sama air. Iya, langsung kan karena kalau lelehan atau leburan tidak ada kandungan air kan di dalamnya, jadi kationnya itu tidak bersaing dengan zat lainnya, Put. Justru ionnya sendiri yang akan mengalami reduksi seperti itu. Berarti kita harus pahamin soalnya ini ada tulisan larutan atau enggak lelehan atau leburan. Iya, betul. Seperti itu, Put. Kalian kalau mau nanya aja ya. Kayak Putri. Mantap, Put. Ini sudah semuanya? Ibu mau ke slide? Belum. Oh, belum. Ya, tenang. Kalau sudah bilang ya. Udah, Put? Udah. Yang lain udah ya? Atau screenshot boleh. Ini catat nih yang hasil jawabannya. Nah, tadi kan kita udah bahas reaksi elektrolisis yang di katoda. Ini ingat ya, Faraday ini berkaitan dengan konsep reaksi elektrolisis. Jadi untuk bisa menjawab soalnya butuh pemahaman mengenai reaksi sel elektrolisis seperti itu. Maaf. Untuk anoda di sini di sel elektrolisis merupakan elektroda positif dan mengalami peristiwa oksidasi sama ya dengan sel Volta. Kita kalau di anoda itu harus perhatikan dulu elektroda yang dipakai itu inert atau tidak. Kalau inert seperti PT, AU, dan C. Sebenarnya ini nggak hanya terbatas pada tiga logam ini ya, tetapi yang inert itu kan yang tidak mudah bereaksi atau tidak bereaksi dengan zat yang ingin dilihat seperti kayak di golongan gas mulia, helium, neon, dan yang lain seperti itu. Nah, terus kita lihat apabila anionnya itu merupakan ohamin, berarti yang dioksidasi itu ohaminnya menjadi H2O ditambah 4 elektron. Sedangkan apabila anionnya itu yang muatannya negatif merupakan sisa asam oksi, misalnya SO4-2-, NO3-, dan CO4-3-, maka yang dioksidasi itu airnya dari oksigen itu -2 ya di Loxler, menjadi 0. Asam oksi itu asam yang mengandung oksigen ya, ini ada pengertiannya. Sedangkan untuk ion halogen nanti anionnya itu misalnya Cl-, Br-, F-, I- itu
reaksinya seperti ini. X-nya tinggal diganti ya, golongan halogen dan halogen. Sedangkan apabila elektrodanya inert, maksudnya tidak inert, maka elektrodanya lah yang akan mengalami peristiwa oksidasi. Misalnya di sini Ni nih, Ni yang akan mengalami peristiwa oksidasi menjadi Ni2+ ditambah 2Mi. Ini M-nya suatu logam ya, M logam. Nah, coba ini Ibu jelaskan terlebih dahulu yang A ya. Ini sebenarnya sama soalnya kayak tadi. Tadi kan kita menguraikannya katoda. Sekarang anodanya. Tadi NaCl diuraikan menjadi Na+. Plus Cl-. Ya, betul. Ini nggak usah katoda lagi ya, karena katodanya tadi udah dijawab. Sekarang Cl-. Kita lihat. Kalau anoda, kita perhatikan dulu elektrodanya. Elektroda yang digunakan itu inert atau tidak. Di sini kan elektrodanya C ya, karbon. Karbon itu termasuk elektroda inert atau tidak inert? Inert. Nah, terus kita lihat lagi aturannya. Cl- itu termasuk yang basa, larutan sisa asam oksi, atau ion halogen? Non-oksi. Larutan sisa asam oksi. Yakin? Non-oksi. Emang Cl- ada oksigen? Ada Non-oksi. Ada Oh, iya. O-nya. 3 ya. Ya, santai, Gofman, santai. Ion halogen, Bu. Iya, Yang betul. ketiga, Bu. Dia sisa asam tapi bukan oksi ya, nggak mengandung oksigen, makanya ikut aturan yang ketiga, ion halogen, seperti itu. Berarti kalau anodanya reaksinya jadi apa? 2 Cl-. Dua. Ya, 2 betul. Cl- Pak dia lanjutin. menjadi Cl2 Ya, ditambah 2E. ya betul. Mantap. Jadi kalian lihat dulu elektrodanya apa, terus reaksi elektrolilisnya itu sebentar, ada yang baru masuk. Oh, join lagi tadi keluar. Nah, sekarang coba yang K2SO4. Berarti anodanya apa? Oke tadi. Siapa yang mau jawab? Pakai sebut namanya ya, sebut nama. Johan. Coba apa? Eh, Coba analisis dulu, analisis. Katodenya K Anodanya plus. aja, John. Anodanya. Oh, anoda. Kan tadi katoda udah. Mana sih? Ayo, Pokoknya ini jadi anodanya aja. Apa? Ayo. 2. Gak apa kalau salah, nanti kan kita bedarin bareng-bareng. 2 K plus. Ya nggak apa, sebut dulu aja, sebut. Terus? 2H2O juga, Kak. Bu. Pak dia, Johan, 2H2O. Terus ada yang berpendapat lain nggak? Dia termasuk larutan sisa asam oksi bukan sih, Bu? Coba nih, tadi Ibu jelasinnya bagaimana? Kalau kita ingin mengetahui reaksi yang ada di anoda, kita lihat terlebih dahulu elektroda yang digunakan. Iya. Nah, jangan lihat anionnya dulu ya, jangan lihat SO42-nya dulu, tapi elektrodanya. Di sini Ni itu inert atau tidak inert? Tidak. Ada Nah, ayo, Tidak. inert atau enggak? Enggak, tidak. inert. Tidak. Ada O-nya. Jangan lihat SO42-min dulu, Johan. Oh iya. Iya. Ya udah. Inert. Inert. Tidak Inert, Bu. inert. Tadi siapa tuh? Inert. Yang tidak inert jawabannya? Tidak. Goldman. Goffman ya? Coba, kalau Goffman tadi udah jawab tuh, tidak inert. Berarti yang mengalami peristiwa oksidasi yang mana? SO4. Ini Johan atau Goffman? Goldman. Johan, Bu, yang SO4. Nah, enggak, kalau kamu tadi kan jawabnya tidak inert. Terus, berarti yang mengalami oksidasi? Nama 2. Ni-nya atau bukan? Bukan. yang mengalami Ayo.
Iya, NI-nya. Iya, NI-nya ya, Bu? Iya betul. Tadi Laila ya sama Fadia. Laila. Coba Laila jelasin Laila. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu takut. Ya, masa takut? Ayo, ada lagi yang mau menyampaikan pendapat. Kan tadi ini Cl yang dioksidasi karena kita lihat dulu nih elektrodanya ternyata inert nih. Berarti masuk ke 3 aturan ini nih. Terus kita pilih karena Cl- merupakan bukan basa, bukan sisa asam oksi, maka yang menggunakan ion halogen atau pokoknya yang selain 2 ini menggunakan rumus yang ketiga. Berarti kalau yang B, kita lihat dulu nih elektrodanya SO42- ini yang akan mengalami oksidasi atau Ni. Kita lihat dulu Ni itu termasuk elektroda tidak inert kan? Iya. Maka yang akan mengalami oksidasinya Ni. Ni. Ya, betul, Putri. Terus Ni berarti dioksidasi menjadi apa? Oh, NI Ni 2+. 1 plus. Ya. 1 plus. Tadi siapa tuh yang jawab 2? Ini plus. 1 plus. 2 Iya, 2 2E plus ya. Ya. plus 2E. Plus 2E. Ini Min. udah ada di kelas 10 ion kan ya? Ion jenis apa muat-muatan ion. Mungkin agak lupa ya, agak lupa. Coba ini udah paham atau belum? Paham. lumayan, Bu. Agak masih lupa tapi ya. Ini catat Betul. dulu. Cara nentuin inert aman tidak inertnya gimana, Bu? Sebenarnya kalau di soal itu nanti sudah diketahui logamnya misalnya elektrodanya apa. Terus kita sebenarnya nih yang elektroda inert itu tidak terlalu banyak, cuma yang PT, AU, C ataupun yang di golongan gas mulia. Sedangkan untuk sisanya itu tidak inert, Put. Nah, kalau yang inert nggak inert itu ditentukan dari kemampuannya bereaksi dengan zat yang akan kita lihat. Kalau yang inert itu tidak bereaksi dengan zatnya. Kalau yang inert, nanti justru Ni-nya yang akan, elektrodanya yang akan mengalami reaksi. Di sini malah Ni-nya yang akan mengalami oksidasi ya, dari yang padatan nanti dia akan mengikis jadi larutannya gitu. Jadi masanya nanti akan berkurang seperti itu. Ini udah dicatat atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Bu. Oke. Sebelum Faraday-nya ya, menguatkan konsep reaksinya dulu. Ini banyak latihan soalnya. Terus kalau yang ini berarti dari tadi kan kita udah bahas larutan. Kalau sekarang kita pinginnya lelehan MgCl2. Ada yang ingin berpendapat reaksi yang terjadi di katoda dan anodanya apa aja? Lelehan MgCl2 dengan elektroda PT. Kalau yang mau jawab, silakan sebut nama. Anodanya Mg2+. Anoda, yakin? Udah, katoda ya, Bu? Katodanya Mg2. Lelehan ya? Lelehan. Tuh, tadi Johan mau jawab. Apaan? Iya, lelehan. Ya, lelehan. Terus tadi kamu udah jawab MG apa tuh? Mg2+. Itu di mana, katoda atau anoda? Di katoda. Ya, terus Johan, Terus sama Celmin. MG-nya dari apa menjadi apa? Dari 2 plus. Ya, tadi siapa tuh yang jawab? Iya benar. Oh, Johan. Jadi, iya. Terus? Celmin plus Celmin. MG-nya Cel dulu. 2 min. MG-nya dulu. 2E. Apa sih? Iya benar, Cel. Oh, 2E jadi Oh, langsung. G. Mg. Iya, betul. Sedangkan untuk reaksi di anodanya, Johan udah benar berarti. Siapa lagi yang anoda? Atau Johan lagi? Min 2 Celmin bukan, Bu? Iya, betul. Padia no Padia. Amin, iya benar. Tiara ya? 2 Celmin. Padia, Bu. Oh, Padia. 2 Celmin.
Kecoret. Dia lagi, oke boleh. Kecoret lagi ya, biarin ya. Jadi apa? Jadi apa Pak dia? Menjadi CL2 Iya. ditambah 2E. Iya betul. Ini karena elektrodanya inert ya, PT platinum, jadinya langsung menggunakan yang ini halogen. Karena jumlah elektronnya itu udah sama, berarti tinggal dicoret menghasilkan apa? Mg2+, Mg2+. Ya. ditambah 2 Cl-min. 2 Cl- menjadi Ya. Jadi Mg tambah Cl2. Betul. Johan semangat banget. Dan ya, betul. Pak Dia, Johan udah betul. Pak Dia, Johan. Mantap. Ini Bu hapus ya. Udah screenshot atau catat? Ya, Bu. Udah difoto. Ini baru 5 ya yang aktif, maksudnya aktif menjawab. Elvin, Tiara, Pak Dia, Johan, Putri, sama Goffman. 6 berarti. Yang lain, coba ditunggu. Sebentar. Ini susah. Nah, sekarang baru masuk ke hukum Faraday-nya. Yang pertama itu hukum Faraday 1 berbunyi jumlah zat atau massa yang dihasilkan atau diendapkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat untuk mencari massa endapan nih, yang tadi kan misalnya di reaksi menghasilkan apa ya tadi? Ada Mg ya, ada logam Mg. Nah, itu kita hitung massanya berapa sih yang ada di elektrodanya itu. Nah, kita bisa lihat dari rumus Faraday 1. Di sini W sama dengan EIT per 96.500. Seperti itu. Nah, sebentar. Ibu. Nah, untuk E ini merupakan massa ekuivalen jika diuraikan menjadi AR ditambah valensi. Valensi ini itu berapa bilox yang berubah ya. Misalnya tadi kan Mg2 plus ditambah 2 min menjadi Mg. Nah, berarti perubahannya dari plus 2 menjadi 0 ya. Mg yang 2 plus berarti biloxnya plus 2. Terus menjadi Mg padatan berarti unsur bebas itu 0 kan. Ditambah valensinya plus N aja ya, terus plus N. Nah, terus dikali IT per 96.500. Nah, untuk IT per 96.500 ini satu Faraday ya. F. Jadi bisa ditulis seperti yang di kanan nih. E dikali F. Seperti itu. Ini satuannya gram, karena kan jumlah masanya. Sebentar ada yang temannya baru masuk. Berarti baru bangun nih kayaknya. Itu AR per apa, Bu? Plus N. N itu valensinya ya. Sebenarnya tiap buku kadang berbeda, tapi tahu saya kalau di buku kimia SMA tuh nulisnya plus N. Coba nanti kalian pastikan lagi ya. Tapi sampai saat ini yang saya tahu dilambangkannya dengan plus N. Valensinya seperti itu. Untuk I itu kuat arusnya dengan satuan ampere, T-nya itu waktu satuan detik, dan dibagi 96.500. Ini udah ya dihapus. Ibu jelaskan dahulu yang contoh soal. Di sini kan ada larutan. Oh, ini salah. Sebentar. Ag2 nih ya aturan. Ag2 SO4 tekat dielektrolisis menggunakan elektroda platinum dengan kuat arus 15 ampere selama 25 menit. Tentukan massa perak yang mengendap apabila diketahui AR atau atom relatif dari perak itu 108. Nah, di sini kita identifikasi terlebih dahulu dari soal yang sudah diketahuinya apa saja. Di sini ada kuat arus 15 ampere. Terus ini satuannya berarti udah benar ya. Terus
waktunya itu 25 menit. 25 menit karena satuannya belum diubah menjadi detik, kita ganti, tinggal dikalikan 60 detik kan. Berarti 1.500 detik. Terus ditanya masa perak. Ditanya masa dari AG. Terus apabila diketahui AR-nya itu 108 AR dari AG. AR AG 108. Susah sebenarnya. Ini 108 gram per mol. Kalau mau ditulis satuan. Terus sebenarnya kalau kita sudah mengetahui reaksinya itu tinggal langsung masukkan rumus. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi kita, misalnya kamu belum tahu nih berapa sih valensinya, maka coba dulu dituliskan reaksinya. Di sini kan Ag2SO4. Ag2SO4 berarti diuraikan menjadi apa? Ag plus. Ya, Ag2 terus plus. ya terus aja terus. plus Ag2 plus. SO4. SO4 domain. Ya. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? 4 tambah 2. 2 AG plus ya? Nah, Apa betul. sih? Iya, 2. betul, Iya betul, benar. betul. 2. Bapak nama jangan benar. Nah, terus kan di sini ditanyanya masa perak. Terus kalau misalnya kita ingin tahu reaksinya gimana tuh? Katodanya apa yang mengalami reaksi? Ag plus atau air? Ag Ya, karena Ag itu yang termasuk bukan lelehan ya, maksudnya kalau suatu zat yang lelehan, leburan ataupun ion yang tidak ada di kiri H2O, maka logam itulah yang akan mengalami peristiwa reduksi. Ingat ya. Tadi siapa yang jawab Ag? Ya, terus Dian lanjut. plus Ya. 2 min. Ag tuh Ag plus ya, Ag plus, masukkan Ag. Terus kalau SO4 2 minnya kalau reaksinya apa? SO4 2 min. SO4 plus H2O atau apa? H2O. Kan ingat nih, elektrodanya PT, berarti inert. Oh, Kita lihat si itu. SO4 2 min itu kan ion sisa asam, berarti yang oksidasinya apa? H2O. Ya, betul. Apa? Ditulisnya? H2 2H2O. H2O menghasilkan O2 Ya, tambah 4H plus ya, plus 4 elektron. ya betul. Nah, karena reaksi ini tuh sebenarnya soal ini tuh tanpa direaksikan sebenarnya juga bisa kita ketahui, misalnya kita udah tahu nih, oh kalau Ag itu kan dari +1 menjadi 0, bisa langsung masukkan ke rumus. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu, ya udah harus dijabarkan terlebih dahulu. Ini sebenarnya soalnya masih terbilang mudah, yang susah nanti ketika dicarinya volume seperti itu. Maka kita harus tahu dulu reaksi yang di sininya. Terus tadi kan kita kalau mencari massa membutuhkan berat ekuivalen E dikali I dikali T per 96.500. Nah, I-nya udah diketahui, T-nya udah, E-nya nih kita belum. Makanya kita cari dulu. Nah, di soal AR-nya itu sudah diketahui, 108 kan Ag. Kalian tahu kan atom relatif? Itu kalau di tabel periodik unsur ditulisnya di mana? Ingat nggak? AR itu di mana? Ada yang punya tabel periodik nggak? Pokoknya kalian di bawahnya itu kan biasanya ada satuan gram per mol tuh. Itu namanya atom relatif ya. Kalau misal kalian tidak tahu bisa lihat di tabel periodik. Coba aja kalau misalnya yang penasaran sekarang bisa lihat tabel periodik unsur. Kalau AR dari Ag itu 108.
Terus valensi dari perak itu dari berapa nih berarti? 1. Ya, betul. Menjadi? 0. Ya, betul. Dian sama Aura. Dian sama Aura. Terus, ketika sudah mendapatkan nilai dari masa ekuivalen, tinggal dimasukkan ke rumus. 108 dikali 15 kali 1.500 dibagi 96.500 menghasilkan nilai 25,18 gram. Seperti itu. Sebentar, Ibu catat tadi Dian sama Aura. Nah, untuk yang soal kedua, ini mungkin agak bentar, Ibu ganti deh. Masih masa aja ya. Kalau volume Kak udah terlalu kompleks, kalian nanti pusing. Biar yang sederhana dulu. Masa. Ini bentar, ada yang Ibu ganti. Masa gas. Ada kalium. Coba. Kalium. Kalau kayak gini, gimana? Ada yang mau mencoba? Kita uraikan dulu deh, biar lebih mudah. Kalau K2SO4 diuraikan menjadi K2K plus, menjadi, sama kok diuraikannya kayak yang kiri tadi tuh. 2K plus SO4 2-. Iya, betul. Nah, terus yang di katoda yang mengalami reduksi itu apa? H2O. Yakin? H2O? Iya. Coba lihat lagi soal. Lelehan. Itunya. Sampai menekankan ya. Apa namanya? Iya, sih. K-nya. K. Ya, K. Berarti K itu golongan berapa? Golongan 1A. K plus berarti Plus 2 2 M. plus M. Yakin 2 nih. Emin menjadi Ya. K. Nah, betul. Sedangkan untuk anodanya ini karena nggak diketahui elektrodanya apa, inert atau tidak, anggap saja inert ya, anggap saja inert. Kalau tidak diketahui di soal. Seperti itu. Hanya Jadi itu tetap S2 apa, Put? 2H2O Ya. Ayo Putri sama Dian tabrak. plus Terus menghasilkan apa? menghasilkan Emin. 4H plus 4H plus Ya. plus O. Oh, berapa? O2 Ya. Ditambah. plus 4 Emin. Ya, betul. Jadi kalian ingat aja tuh reaksi-reaksi yang ada di elektrolisis ya. Nah, terus ditanyanya nih apa nih? Padatan kalium yang ada di katoda. Berarti tinggal masukkan ke rumus ini. Tapi kita harus tahu dulu AR dari K itu berapa, N-nya itu berapa, baru dimasukkan. AR dari, bentar deh, ini Ibu uraikan lagi. AR dari kalium itu berapa? Coba ada yang nyari? 39. Oke, mantap, ada yang nyari. Tunggu. Langsung aja deh ya, AR per N kan? 39 ya? Iya. Dibagi perubahan biloxa yang terjadi berapa? 1. Nah, betul. 1 dikali kuat arus
Kuat arusnya 5 Waktunya kali 5.400 dibagi 96.500. hasilnya berapa tuh? Ibu belum ngitung. Banyak. Ayo, bantu ibu bantu. Nyesal. Ibu belum ngitung, coba ada yang hitung. Jadi berapa tuh? 39/1, Bu. Ya, kan tadi AR-nya dari kalium berapa? Yang tadi udah jawab kan 39. Terus perubahan biloksa dari +1 menjadi 0, jadi selisihnya 1 kan? Ya udah. Jadi 39 dikali 5 dikali 54 dibagi 96. 10,9. 10,91. 10,91. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kayak gini ya. Ingat, reaksinya tuh diketahui dulu. Lelehan atau larutan, nanti kalian salah ngitung. Oke. Jadi ini udah belum? Ibu mau lanjut ke slide selanjutnya? Lalu SS dulu, Bu. SS. Oke. Ini suara Putri ya? Atau dia? Yuk. Udah? Udah. Nah, Nah, kita langsung masuk ke hukum Faraday kedua. Di sini hukum Faraday melakukan eksperimen. Tadi tuh ini hasil eksperimen semua ya. Lalu Faraday itu mencetuskan hukum yang keduanya itu jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri, maka jumlah berat zat yang dihasilkan pada tiap elektroda itu sebanding dengan berat ekuivalen tiap zat tersebut. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari rumus B sama dengan E kali IT per 96.500. Karena ini disusun seri, maka kuat arus, ya kuat arusnya ataupun waktu itu bisa dicoret karena sama kan. Jadi I, T, dan per 96.500 karena itu merupakan suatu konstanta bisa dihapus. Jadi tinggal perbandingan sama W sama E. Jadi W sama dengan E. Nah, karena ini merupakan rangkaian ya, pasti tidak hanya terdiri dari satu ginian aja nih, satu sel, tetapi dari beberapa. Makanya ada sel yang pertama, ini ada sel yang kedua, seperti itu. Kita bawa lagi. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nih, Bu jelaskan dulu. Nanti yang sebelah kiri siap-siap nih jawab siapa yang bisa. Yang pertama itu ada sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak yang diendapkan sebanyak 21,6 gram. Berarti ini yang udah diketahui apa nih? Masa dari logam. Masa logam siapa nih? Logam siapa? Logam perak. Nah, perak. Logam peraknya berapa? 21,6 gram. Terus si AR-nya kan tadi udah diketahuin tuh 108. ARCU ya, ARCU. Ya, ARCU-nya. Sama ARAG-nya juga. AG 63,5. Salah. Kebalik. Oh iya, ya lo maaf. Bentar, makasih udah nyadar. Bagus. Untung fokus 63,5. Udah bener kan sekarang? Udah. Sama ARAG-nya itu 108 gram. Ini gram per mol ya. Gram per mol. 108 gram. Aduh maaf ya pakai touchpad sederhana. Nah, terus ditanya berapa massa logam tembaga. Tadi kalau perbandingan misalnya nih kita pakai AG ya. AG
Ya, coret. Bentar. Susah pakai touchpad. Ini berarti logonya antara AG sama CU kan? Iya. Mm-mm. Sama dengan AG EAG banding CU. Iya, betul. Ya Allah. Maaf. CU. Nah, kalian tinggal hitung tuh WAG-nya berapa nih? 1,6. Ini bentar, biar gampang nih. Diinin dulu ya, pakai langsung perbandingan gini deh. 108 dikali WCU. sama dengan Bentar. Biar nggak bingung matematiknya. Nah, berarti WAG-nya tadi berapa? 21,6. 21,6 dibagi, itu kan tadi dari atom relatif dibagi dengan perubahannya kan? AG itu 108 AR-nya. Dibagi, kalau AG itu punya perubahan bilox berapa menjadi berapa? Ada yang tahu? Kalau AG kan AgNO3. Bentar ya, reaksi agak susah nulisnya. AG plus ditambah. Ini AG-nya kan yang akan mengalami peristiwa reduksi. Karena dia tidak termasuk golongan yang di sebelah kiri H2O. AG plus ditambah AG plus 1 menjadi AG. Nah, berarti dari berapa menjadi berapa? Dari 1 Ya. jadi 0. Ya, 1 jadi 0, berarti perubahannya 1 ya. Terus untuk WCU ini yang dicari ya? Iya. Nah, dibagi ARCU berapa? 63,5. Ya, betul. Kalau CU itu perubahan biloxnya berapa? Ada yang tahu nggak? CU biasanya ionnya dari 2+ menjadi CU. Ini nanti kalian uraikan sendiri ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu CuSO4, CU2+ ditambah SO4 2-. Terus yang di katodanya kan berarti CU ya, yang mengalami peristiwa reduksi. Jadi CU2+ ditambah 2- menjadi CU. Berarti dari 2+ ke 0 berapa sih? 2. Coba. Sekarang dihitung tuh. Berapa nilai X-nya? Ini perkalian silang jatuhnya ya, Bu? Iya, betul. Ya, cara matematika aja. Coba. 12,7. 12. Coba bentar. Ibu sambil menghitung juga ya. Yang lain juga nemunya sama nggak? Ya Bu, 12,7. Oke, bentar. Ibu pastikan lagi. 1,6 bagi 12,7 gram. 12,7 gram. Yakin 12,7? Iya. Kok ibu nemunya beda ya? Kok ibu nemunya beda ya? Bukan. Coba. 63,5 kan itu bagi 2. Ya. 3,5. Coba. Bagi 2. Dikali 21,6. Dibagi 108. Tuh. 6,35. Ibu, 6,35 bukan? Iya betul. Jadi yang benar 6,35. Ya. Gram. Tadi salah kali silang ya. Belum dibagi 2 tadi. Dibagi 2. Oh iya betul. Kalau nggak dibagi 2 kali lipatnya. Gitu. Makasih ya, tadi udah jawab siapa aja? Putri, Tiara. Asyana, Bu. Tadi. Ya, oke. Asyana. Nah, coba yang soal sebelah kiri sekarang. Siapa yang mau mencoba?
Diketahuinya dulu deh, Ibu. Ini saya udah tahu diketahuinya ada apa gitu. Alvin mah udah ya? Diketahuinya AG-nya AG-nya itu 1,56. Siapa dulu nih? Bareng-bareng Bu, bareng-bareng. Nggak mungkin satu orang Bu. Yaudah, itu dulu siapa yang mau ngomong dulu. Nanti jangan WAG, Dian atau Putri. bareng-bareng kan Bu saya bilang. Ya udah. Siapa nih? WAG-nya 1,56. Terus Terus RAG-nya itu 108. RAL-nya itu 27. ya pokoknya ini ya diketnya ada. Terus Ya. yang ditanya, Yang ditanya itu si WAL-nya. ya betul. Coba hitung siapa yang mau, Dian sama Putri lagi. Bentar. WAG per Aku coret dulu. ARAG 1,5. AL WAL. sama dengan EAL. Berarti 1,56. Bu juga sambil ngitungnya nanti. 108 sama dengan WA. Yang lain juga ngitung ya, jangan Putri sama Dian aja. 0,13 bukan, Bu? Maura langsung nyaut, bentar. Ibu tulis dulu. Bentar ya. Iya, Maura. Bu. 0,13. Bentar. WAG tadi berapa? 1,5. AG-nya 1,56. dibagi Nya AG 108 ya. sama dengan WAL. Ya kan dia yang dicari Ya, WAL-nya. Per 27. AL, ya. Per 27. Per 3. Gitu. Nah, tadi hasilnya berapa? 0,13. 13. Oke, bentar Ibu mau memastikan lagi. 9 dikali 1,56. 108. Iya betul. Berapa tadi? 0,13. Ya. Oke. Yeay. Ini banyak kayak yang nggak apa-apa lah. Bagus, berarti semuanya bisa. Mantap. Oke, terima kasih. Ini jawaban temennya udah benar ya. Tadi Dian, Asyan, tadi siapa aja ya? Dian, Putri, Padia, Maura. Di satu Maura. Nah, ya. Aura. Nah. Ini Ibu hapus ya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau nyatet atau screenshot? Udah ya? Udah, Bu. Oke. Ini yang terakhir itu penerapan sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya juga di pertemuan lalu tuh sempat membahas tuh yang anting, yang apalagi ya kemarin tuh. Baterai. Ya, bukan, ada lagi. Oh iya. Kabel ya? Baterai mas sebelumnya. Ya betul, sel volta itu. Ini apa namanya, kabel tembaga. Yang kemarin pakai pensil. Nah, itu percobaan ya betul. Di sini ada penerapan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ada pembuatan zat, pemurnian logam, sama penyepuhan logam. Contoh pembuatan zat itu misalnya kita ingin membuat logam magnesium dari leburannya. Jadi kita pakai proses elektrolisis. Kan nanti kalau leburan MgCl2, Mg-nya kan yang akan mengalami peristiwa reduksi. Nanti yang tadinya Mg2+ ditambah 2-min akan menghasilkan logam tembaga seperti itu. Nah, itu yang akan kita gunakan misalnya untuk misal digunakan untuk pokoknya penerapan di kehidupan sehari-harinya apa, Mg itu digunakan buat apa, seperti itu. Sedangkan untuk pemurnian logam, misalnya kalau yang ini larutan ya, kalau yang kemarin itu kabel tembaga, misalnya kita ingin membuat produk tapi di produknya itu tidak ada pengotor di sekitar logam tersebut, maka digunakan proses elektrolisis untuk menghilangkan pengotor-pengotornya seperti itu. Kayak ini juga, ini ada tembaga yang murni, dia tuh nggak ada pengotoran, sedangkan satunya itu tembaga yang
masih mengandung zat-zat lain di sekitarnya. Nah, terus dilakukan proses elektrolisis, nanti bisa dihasilkan yang tadinya tembaganya nggak murni, nanti akan menyisakan tembaga yang murninya saja. Gitu. Sedangkan untuk penyempuan logam, kemarin kalau yang anting, yang tadinya warnanya perak menjadi keemasan kan. Kan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa proses elektroplating itu digunakan untuk melapisi logam dengan logam lainnya. Bisa juga disebut untuk menghindari peristiwa korosi. Misalnya tadi kan ini besi, kunci rumah kalian itu dari besi. Tetapi untuk tidak mudah korosi, terkena air gitu-gitu, makanya digunakan lapisan tembaga. Otomatis kan tidak mudah teroksidasi ya, karena tembaga sendiri sifatnya tahan akan mengalami oksidasi seperti itu. Di sini nanti kunci besinya itu akan dilapisi dengan tembaga yang dihasilkan dari larutannya. Gitu. Nah, sebelum itu coba simpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini kira-kira apa aja. Ada yang mau berpendapat? Baru 9 nih yang sudah aktif. Tapi yang lainnya mungkin aktif tapi tadi nggak tahu Ibu siapa aja karena nggak kelihatan. Hanun, Almira, mencoba, kita juga, Laila udah tuh. Kira-kira pembelajaran pada hari ini itu apa saja yang udah dipelajari? Ada yang mau berpendapat? Serina nih, Serina belum ya? Serina, Sofia, Tasya, atau yang udah mungkin boleh mau berbicara lagi? Ada nggak? Padia coba Pat lagi. Mana Padia? Iya, Bu. Mau nggak menyimpulkan hari ini kita udah belajar apa saja? Ntar dulu, Bu. Nggak, iya boleh. Reaksi sel elektrolisis ya nggak, Bu? Ya betul, Alvin. Terus tadi di reaksi elektrolisis apa aja? Ada yang dari anoda sama katodanya gitu. Ada inert sama tidak inert. Gitu. Terus kalau di katoda ada asam, larutan ion golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Terus ada lelehan juga. Ya, jadi semuanya punya aturan yang berbeda ya, Vin? Iya. Ya, terus apa lagi ada yang mau berpendapat, menyampaikan? Ada lagi nggak? Makasih, Alvin. Iya, Ibu. Dian Galuh, boleh. Putri. Kedua. Nggak mau nih. Jadi mungkin untuk mempercepat waktu, Ibu lengkapi lagi. Tadi sudah ya, salah satunya yang disebutkan oleh Alvin, yang kedua itu hukum Faraday 1. Tadi kita belajar, di hukum Faraday itu menyatakan bahwa jumlah zat atau massa yang dihasilkan atau diendapkan pada elektroda akan sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Sedangkan untuk Faraday 2 menyatakan jumlah arus listrik yang dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungan seri, maka jumlah berat zat yang dihasilkan pada tiap elektroda sebanding dengan berat ekuivalen tiap zat tersebut. Dan yang terakhir bahwa sel elektrolisis itu memiliki penerapan yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Banyak ya tentunya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mungkin kalau masih ada yang kurang atau ingin atau malu ya nanya di forum ini, bisa ya seperti biasa melalui WhatsApp Ibu. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.